Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Charles Talan dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi, semester 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pengertian tentang konsep dasar psikometri dan tes psikologi. Jadi baik, sebelum kita masuk pada pembahasannya di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikometri. Jadi, psikometri sendiri adalah cabang dari psikologi yang berkaitan dengan teori dan teknik pengukuran dalam psikologi. Tujuan utama psikometri adalah mengukur atribut-atribut psikologi seperti kecerdasan, kepribadian, sikap, dan kemampuan. Nah, konsep dasar psikometri yaitu yang pertama adalah pengukuran psikologis. Psikometri berfokus pada pengukuran aspek-aspek non-fisik dari manusia seperti kemampuan kognitif, kepribadian, dan emosi. Yang kedua, tes dan alat ukur. Penggunaan tes psikologi seperti tes IQ, tes kepribadian, dan skala sikap sebagai alat untuk mengumpulkan data psikologis. Yang ketiga, reliabilitas. Mengacu pada konsistensi hasil tes. Sebuah tes dianggap reliable jika memberikan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Yang keempat, validitas. Menilai sejauh mana suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kelima, standarisasi. Prosedur untuk menjamin bahwa tes diberikan dan dinilai dengan cara yang konsisten di berbagai situasi dan kelompok. Yang keenam adalah norma atau data yang diperoleh dari populasi luas untuk dijadikan pembanding dalam interpretasi hasil tes individu. Nah, psikometri memainkan peran penting dalam bidang pendidikan, pekerjaan klinis, dan penelitian untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data psikologis. Nah, kita akan masuk pada latar belakang. Jadi baik, latar belakang psikometri. Nah, psikometri ini muncul dari kebutuhan untuk mengukur aspek psikologis manusia secara objektif dan kuantitatif. Dalam perkembangan ilmu psikologi, para ilmuwan menyadari bahwa untuk memahami perilaku dan karakteristik individu secara ilmiah, dibutuhkan alat ukur yang handal dan valid. Psikometri berkembang dari gabungan antara statistik, matematika, dan psikologi untuk menciptakan tes dan instrumen pengukuran psikologis. Nah, beberapa faktor penting dalam latar belakangnya adalah, yang pertama adalah kebutuhan akan pengukuran kemampuan mental dan kepribadian. Yang kedua, perkembangan metode statistik yang memungkinkan analisis data psikologis. Kebutuhan dalam bidang pendidikan, klinis, industri, dan penelitian untuk menilai potensi dan karakter individu secara baik. Nah, dalam psikometri juga ada atribut atau variabel. Nah, atribut atau variabel adalah aspek-aspek psikologis yang dapat diukur menggunakan alat tes tertentu. Atribut ini bersifat non-fisik dan abstrak, tetapi dapat diwakili secara kuantitatif melalui skor atau data numerik. Jenis atribut atau variabel dalam psikometri yaitu yang pertama adalah kemampuan kognitif. Nah, contohnya seperti kecerdasan atau IQ, memori, perhatian, kemampuan verbal, logika, matematika. Nah, dapat diukur dengan tes IQ, tes kemampuan umum, atau subtes kognitif lainnya. Yang kedua adalah kepribadian. Nah, contohnya seperti ekstroversi, neurotisme, keterbukaan, dan kestabilan emosi. Nah, ini dapat diukur dengan inventory kepribadian seperti Big Five Personality Test. Kita lanjut, yang ketiga adalah sikap. Nah, contohnya seperti sikap terhadap pekerjaan, politik, pendidikan, atau lingkungan. Ini dapat diukur dengan skala Likert, skala Truston, atau skala semantik diferensial. Keempat, minat dan bakat. Nah, minat dan bakat contohnya seperti minat karir, bakat dalam bidang seni, teknik, dan bahasa. Nah, ini dapat diukur dengan tes minat seperti Strong Interest Inventory atau tes bakat akademik.
Nah, yang kelima, motivasi. Motivasi contohnya seperti motivasi intrinsik versus motivasi ekstrinsik atau dan motivasi berprestasi. Nah, ini dapat diukur dengan skala motivasi atau kuesioner motivasi. 6. Kesehatan mental dan emosi. Contoh seperti depresi, kecemasan, stres, dan harga diri. Nah, ini dapat diukur dengan skala klinis seperti BDI atau Back Depression Inventory. Nah, karakteristik variabel psikometri bersifat laten. Laten atau tidak bisa diamati langsung. Nah, diukur melalui indikator-indikator perilaku atau respon dalam tes atau kuesioner. Hasilnya berupa skor yang bisa dibandingkan dengan norma atau kelompok lain. Nah, dalam psikometri juga ada karakteristik pengukuran psikometri. Ada beberapa karakteristik pengukuran psikometri, yaitu yang pertama adalah reliabilitas. Reliabilitas ini menunjukkan konsistensi hasil suatu alat ukur dari waktu ke waktu atau antar bagian tes. Tes dikatakan reliable jika hasilnya stabil dan tidak berubah-ubah secara tidak logis dalam kondisi yang sama. Yang kedua adalah validitas. Nah, mengukur apakah alat ukur benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Nah, ada beberapa jenis validitas, misalnya validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Yang ketiga adalah objektivitas. Nah, hasil pengukuran tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas penguji atau penilai. Skor harus ditentukan oleh standar yang jelas dan prosedur yang kons. Nah, jenis-jenis variabel psikometri dan karakteristiknya yaitu yang pertama variabel nominal atau kategorikal tanpa urutan. Karakteristik hanya menunjukkan perbedaan kategori tanpa urutan atau hierarki. Contoh seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, status pernikahan, menikah atau belum menikah. Nah, pengelolaan data hanya bisa dihitung frekuensinya, tidak bisa diurutkan atau dihitung rata-ratanya. Yang kedua adalah variabel ordinal atau kategorikal berurutan. Nah, karakteristik menunjukkan urutan antar kategori tapi jarak antar kategori tidak diketahui. Contohnya seperti peringkat lomba, juara 1, 2, 3, dan tingkat kepuasan, sangat puas atau puas dan tidak puas. Nah, pengelolaan data bisa diurutkan tapi tidak bisa menghitung selisih antar kategori dengan tepat. Yang ketiga adalah variabel interval. Karakteristik memiliki urutan dan jarak antar nilai yang sama tetapi tidak memiliki nol atau mutlak. Contoh seperti skor IQ, suhu dalam Celcius. Nah, pengelolaan data bisa menghitung rata-rata, selisih, dan melakukan analisis statistik lebih lanjut. Yang keempat, variabel rasio. Karakteristik seperti variabel interval tetapi ada nol absolut. Nol berarti ketidak atribut. Nah, berikut kita akan masuk pada pengertian tes psikologis. Jadi, tes psikologis adalah alat ukur standar yang digunakan untuk menilai berbagai aspek psikologis seseorang, seperti kecerdasan, kepribadian, minat, emosi, atau kemampuan tertentu dengan menggunakan prosedur yang terstruktur. Nah, tes psikologis sendiri dirancang untuk mengungkapkan karakteristik psikologis yang tidak dapat diamati secara langsung, memberikan hasil objektif berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran ilmiah seperti reliabilitas dan validitas. Nah, membantu dalam diagnosis, seleksi, penempatan, konseling, atau penelitian psikologis. Nah, ciri-ciri tes psikologis adalah yang pertama itu adalah standarisasi, diberikan dengan cara, waktu, dan syarat yang sama untuk semua peserta. Yang kedua adalah norma. Ada data pembanding dari kelompok tertentu untuk interpretasi hasil. Yang ketiga, reliable dan valid. Hasil tes konsisten dan benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Berbentuk kuantitatif,
hasilnya berupa skor atau klasifikasi yang bisa diolah dan dibandingkan. Contoh tes psikologis adalah tes intelijensi, tes kepribadian, tes minat, dan tes klinis. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu tes intelijensi dan lain sebagainya. Nah, tes intelijensi atau tes kecerdasan bertujuan untuk mengukur kapasitas umum berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah tes kepribadian, bertujuan untuk menggali pola perilaku, perasaan, sikap, dan gaya interaksi seseorang. Yang ketiga adalah tes bakat, bertujuan untuk mengukur potensi atau kemampuan alami dalam bidang tertentu. Yang keempat, tes prestasi, bertujuan untuk mengukur sejauh mana seseorang menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu. Yang kelima, tes minat, bertujuan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang menarik perhatian seseorang untuk membantu dalam karir atau pendidikan. Yang keenam, tes neuropsikologi, bertujuan untuk mengukur fungsi kognitif yang berkaitan dengan struktur otak, misalnya setelah cedera otak. Yang ketujuh, proyektif. Nah, tes proyektif bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek kepribadian terdalam dengan merespon stimulus yang ambigu. Jadi kesimpulan dari tes psikologis ini adalah jenis tes psikologi sangat beragam tergantung apa yang ingin diukur, kemampuan, minat, kepribadian, prestasi, atau kondisi neuropsikologis. Nah, setelah saya menjelaskan tentang tes psikologis, di sini juga saya tidak lupa menjelaskan tentang variabel. Nah, variabel itu adalah salah satu atau suatu konsep yang digunakan untuk mewakili suatu karakteristik, sifat atau nilai yang dapat berubah-ubah. Nah, dalam berbagai bidang seperti matematika, statistika, sains, dan penelitian, variabel dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang dapat memiliki lebih dari satu nilai. Nah, secara umum dalam matematika variabel adalah simbol seperti X, Y, atau Z yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan atau nilai yang belum diketahui. Nah, di sini pada psikometri juga ada yang namanya variabel laten. Nah, variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Ia bersifat abstrak seperti sikap, kepuasan, kecerdasan, motivasi, atau kepribadian. Nah, karena variabel laten tidak bisa diukur secara langsung, maka variabel laten biasanya diukur melalui indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa diamati. Contohnya seperti kepuasan pelanggan tidak bisa diukur secara langsung, tetapi bisa diukur lewat indikator seperti apakah Anda puas dengan layanan kami? Apakah Anda akan merekomendasikan produk ini? Nah, motivasi belajar diukur lewat indikator seperti keinginan membaca, kehadiran di kelas, atau usaha mengerjakan tugas. Nah, ada juga variabel manifest. Nah, pengertian dari variabel manifest sendiri adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung, biasanya berupa hasil observasi atau jawaban dari kuesioner yang spesifik. Variabel manifest mewakili variabel laten dalam pengukuran. Nah, contohnya seperti skor jawaban atas pernyataan. Seperti saya puas dengan produk ini adalah variabel manifest yang mengukur kepuasan atau mengukur kepuasan variabel laten. Nah, nilai ujian siswa adalah variabel manifest untuk mengukur kemampuan akademik. Jadi ringkasannya adalah sebagai berikut. Jadi karena variabel laten itu tidak bisa kita ukur dan dapat kita amati secara langsung, maka pengukurannya dilakukan secara tidak langsung menggunakan beberapa indikator atau item yang bisa diobservasi. Seperti proses pengukuran umumnya melibatkan membangun konstruk teoritis, membentuk konsep laten yang ingin diukur berdasarkan teori, misalnya kepuasan pelanggan, motivasi belajar, kepercayaan diri. Yang kedua, kita bisa menentukan indikator, menyusun sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau tes yang mempresentasikan variabel tersebut. Ini biasanya terbentuk kuesioner skala Likert 1-5 atau 1-7. Nah,
Mungkin sekian presentasi singkat atau penjelasan singkat dari saya tentang konsep dasar psikometri dan tes psikologi. Jadi sekian video singkat dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa akhir kata, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.